Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hanam, aku 23 tahun dan aku seorang transpuan muda. Saya terlahir sebagai laki-laki, tapi dari kecil saya sudah merasakan diri saya adalah seorang perempuan. Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah transpuan yang besar. Populasinya belum diketahui dengan pasti, namun pada 2008 saja diketahui bahwa jumlah kelompok ini bisa mencapai 7 juta jiwa. Hanam sendiri menyadari bahwa sedari kecil, identitas gendernya adalah seorang perempuan. Karena saya merasa lebih nyaman dan lebih kayak di kehidupan saya kayaknya saya sudah kayak nggak pernah merasa saya laki-laki, kayak saya tuh dari kecil, dari semenjak mengetahui dunia ini kayak saya tuh perempuan. Kenapa aku membulatkan tekad aku untuk transisi, karena pada saat itu sebenarnya ada kesempatan sih, dan waktu itu aku tuh udah mulai bekerja dan di tempat kerja aku tuh kayak membolehkan aku untuk memperpanjang rambut gitu, terus aku mau dandan mau apa gitu, nggak dipermasalahin di situ, yang penting kinerjanya masih tetap sama. Di Indonesia, kelompok transpuan masih kerap mengalami perlakuan diskriminasi, pelecehan, kekerasan fisik hingga verbal dalam kehidupan mereka sehari-hari. Beberapa contoh kekerasan meliputi pelecehan verbal dan penghinaan, di mana mereka seringkali menjadi korban pelecehan verbal dan penghinaan dari masyarakat umum dengan kata-kata kasar, ejekan, atau nama panggilan yang merendahkan yang sering ditujukan kepada mereka. Waktu di zaman sekolah TK dulu aku sering dikatain banci, bencong gitu kan. Terus di SD aku lebih kayak suka dijauhin sama teman-teman aku gitu kan. Tapi masih ada beberapa teman yang masih mau temenan sama aku. Pada tahun 2020 aku memutuskan untuk ke Jakarta. Pada saat itu aku mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh keluarga di Jakarta. Saya kabur dari tempat kerjaan dan pada saat itu saya menemukan ada postingan di situ, ada shelter dari Inti Muda. Dan pada saat itu dengan modal nekat dan uang yang cuma berapa ratus ribu, yang ya 200.000 ada waktu itu aku ada dua pilihan, antara aku harus pulang kampung atau aku datang ke shelter ini. Dan kayak aku udah tekad, aku akan datang ke shelter ini apapun kondisinya, aku datang ke situ. Dan pada saat di shelter ini memperkenalkan aku tuh tentang identitas gender, kesehatan seksual reproduksi, terutama untuk HIV dan IMS. Seiring berjalannya waktu, aku udah memberanikan diri untuk melakukan hubungan seks pertama kali aku. Pada saat itu saya hubungan seks pertama kali menggunakan kondom dan rutin melakukan tes VCT setiap 3 bulan sekali. Dan pada akhirnya ada program PrEP. Saya orang pertama yang ditawarkan PrEP di salah satu puskesmas di Jakarta Selatan, dan sampai sekarang saya menggunakan PrEP. Dan saya percaya PrEP ini untuk untuk proteksi tambahan selain menggunakan kondom. Waktu pertama kali saya tes VCT atau tes HIV di Jakarta, saya justru mendapatkan untuk diskriminasi mungkin saya tidak mendapatkan pada saat itu, tetapi lebih kayak diedukasi, lebih kayak mendapatkan apa itu HIV, apa itu IMS, tularnya bagaimana, dan ketika sudah terinfeksi itu bagaimana, apa yang harus dilakukan, dan pengobatannya itu seperti apa, gitu sih. Saya tertarik menggunakan PrEP karena
Saya sadar saya melakukan hubungan seks yang beresiko dan beberapa kejadian kayak kondom itu bocor, kondom itu meledak gitu. Pernah kejadian meledak nyampe bunyi tuk gitu kan. Jadi kayak tiba-tiba ada program PrEP ini dan gratis pada saat itu, dan emang gratis kan ya kan. Terus saya tertarik untuk mengaksesnya karena itu untuk proteksi tambahan selain menggunakan kondom dan untuk mengantisipasi kondom-kondom yang bocor tadi itu. Untuk teman-teman transpuanku di Indonesia dan dimanapun berada, terutama teman-teman yang aktif melakukan hubungan seks yang beresiko, jangan lupa tetap menggunakan kondom dan juga ditambah dengan menggunakan PrEP. Kenapa menggunakan PrEP? Karena PrEP ini berfungsi untuk proteksi tambahan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kondom yang bocor atau kondom yang meledak seperti saya alami seperti itu. Terima kasih.